Nice beard. Dia takutnya. Ambil aku 3. Aku dah berak babi. Film diawali dengan 6 tahun setelah fenomena semburan surya. Lalu kita akan diperkenalkan oleh seorang pria yang sedang berkendara motor menuju kota London, Inggris. Setibanya di sana, ia melihat keadaan kota yang tampak sudah porak-poranda. Pria itu bernama Jack, sekaligus pemeran utama kita. Setelah memperhatikan keadaan dari jauh, ia lalu pergi ke suatu bangunan kumuh. Saat masuk ke dalam, terlihat bangunan itu bermotif ruangan seni musik yang kini disertai debu-debu. Di tengah itu, pandangan Jack terarah ke lemari buku yang mencurigakan. Too easy. Jack pun memasuki ruangan tersebut dan langsung menganalisis kode berangkas dengan adanya sidik jari di bagian kode berangkas tersebut. Lalu Jack menata huruf satu persatu di mana kode tersebut disertai huruf kapital. Beautiful. Tak lama kemudian datanglah segerombolan polisi gadungan yang menghampiri Jack. Saat mereka saling berhadapan, salah satu polisi meminta paksa barang yang Jack pegang. Karena Jack hanya seorang diri, ia pun membela diri sehingga Shape charge. Jack langsung bergegas ke suatu tempat untuk memberikan biola itu kepada seorang wanita. Lalu wanita itu memberikan informasi bahwa ada seorang raja yang ingin menemui Jack dan memberinya misi bayaran. Namun Jack menolak dengan alasan dia hanya ingin naik kapal impiannya. Raja yang dimaksud itu bernama August. Ia diberitahu bahwa tawarannya ditolak dan August berusaha mencari cara lain agar si Jack mau bekerja sama. Kembali kepada Jack yang menuju rumahnya, yang dimana rumah Jack dipenuhi dengan jebakan. Dia tinggal bersama anjing kesayangannya. Setelah itu Jack beristirahat dan di tidurnya Jack bermimpi di sebuah kapal impiannya. Namun tiba-tiba Don't shoot! si tentara rupanya adalah anak buah August yang sengaja menghampiri atas perintah August. Setelah keduanya saling bertemu, August menawarkan satu misi, yaitu pergi ke Perancis untuk merebut sebuah lukisan Mona Lisa serta artefak yang ada di lokasi Saint Quentin dan mengambilnya untuk August. Jack pun menerima tawarannya dengan jaminan August memberi kapal yang Jack impikan. Tak pakai lama, Jack pun prepare untuk pergi ke bandara. I won't be long, buddy. Be back before you know it. Jack pun tiba di bandara dengan pilot yang akan mendampingi Jack. Di malam hari Jack berangkat dari London menuju Saint Quentin. Di tengah perjalanan Jack tertidur dan bermimpi kembali. Namun kali ini ada seorang wanita yang belum tentu jelas siapa dirinya sehingga tepat saat pesawat baru tiba di Prancis, mereka disambut dengan penembakan di udara. Si pilot menyuruh Jack untuk terjun bebas. Didampingi rasa takut karena gak pandai memakai parasut, mau tak mau Jack harus turun demi keselamatannya. Setelah itu Jack lalu berjalan menuju TKP. Ia disambut oleh dua orang yang maut diguntang, dalam artian bahwa kota itu tidak baik-baik saja. Jack pun melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba
Jack yang terlihat masih relewas pun melanjutkan kembali perjalanannya dengan hati-hati, beralih memperlihatkan warga sekitar yang sedang dibokam oleh sekelompok tentara. Perlu kita ketahui bahwa tentara yang arogan itu adalah bawahan seorang pemimpin wilayah tersebut yang bernama Volkov. Di sini Volkov sedang bermain catur yang kelihatannya seperti hal yang normal. Tetapi inilah yang terjadi. Next. Di saat yang sama datanglah bawahan si Volkov yang memberitahu bahwa senjata berat miliknya menembaki pesawat dan ditemukan satu parasut yang dipakai oleh Jack. Sehingga si Volkov menyuruh anak buahnya untuk sebarkan informasi tersebut. Keesokan harinya saat Jack akan pergi ke gereja, ia tiba-tiba terhenti setelah melihat warga yang berkerumun. Jack pun menyelinap dengan memakai jubah yang ada di mobil dan menyamar sebagai warga sekitar. Saat Jack mengamati apa yang terjadi di kerumunan itu, ternyata sedang ada pembagian makanan, namun dengan aturan si Volkov, sehingga Jack pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat ada seseorang yang membuntuti Jack dan ia terhenti lagi setelah melihat 4 orang tentara Volkov yang langsung menginterogasi si Jack. Tentara itu menyuruh Jack untuk menyimpan tasnya dan saat satu tentara itu masih terbangun, ada seorang wanita yang mengadek si tentara. Wanita itu bernama Drea, yang ternyata dikirim August untuk membantu Jack. Lalu mereka berdua bergegas ke gereja. Saat di kerumunan, salah satu pemimpin tentara yang tengah memperhatikan Jack. Justru hal itu membuat si tentara beranggapan bahwa si Jack mencurigakan. Jack dan Drea berhasil sampai ke gereja. Di dalamnya ada pendeta yang bernama Romo. Ia memberikan sebuah peta dan satu unit mobil. Romo berencana membantu Jack dan Drea untuk pergi menjalankan misi. Namun, saat di tengah perbincangan, datanglah segerombolan tentara dengan alat beratnya yang menghampiri gereja itu. Tak ada pilihan lain, Romo memberanikan diri untuk keluar agar Jack dan Drea bisa pergi dari sini. Saat Romo keluar, ternyata tentara itu sudah tahu bahwa ada seseorang selain Romo. Romo yang berkorban pun mengaku bahwa tidak ada orang lain selain dirinya. Di tengah perbincangan, sekelompok tentara masuk ke gereja untuk memastikan bahwa di gereja itu hanya Romo seorang diri. Namun tiba-tiba Jack dan Drea langsung pergi meninggalkan gereja. Ternyata di luar itu sudah ada tentara yang bersiaga. Di saat yang sama terlihat sekelompok tentara mengendarai motor trail yang mengejar Jack, serta disambut dengan tembakan tank sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. How many tanks does this guy have? Tak berakhir di situ, ia kembali ditembaki oleh tank di arah yang berbeda. Sehingga ketika mereka dikepung, Drea pun sedikit membalik keadaan dengan melempar bom ke arah tentara bermotor. Kini hanya tersisa mobil yang mengejarnya. Di saat yang sama, salah satu tank mengarahkan meriamnya ke arah mobil Jack, sehingga tidak ada habisnya mereka kembali dikejar oleh mobil disertai tembakan oleh si tentara. Dan juga dengan tank yang sudah menunggu dari depan serta meriam yang sudah mengarah kepada mobil Jack. Ia pun langsung injak rem dan belok ke arah lain. Namun tiba-tiba Jack pergi dari Saint Quentin menuju Squilly untuk mencari peta selanjutnya. Setibanya di sana, tepat saat mereka beres istirahat, Drea berharap dengan apa yang diinginkan oleh Jack setelah misi ini dengan memberikan kapal yang dilipatkan dari kertas. Beralih kepada tentara yang sedang melapor ke Volkov bahwa Jack dan Drea berhasil lolos. Setelah diberikan informasi bahwa mereka pergi ke Squilly, dengan rasa kecewa Volkov pun pergi dan tanpa sekata-kata apapun. Namun tiba-tiba No.
I've got all informants with their eyes wide open. Kembali kepada Jack dan Drea, mereka menuju Simserhof, yang dimana kota itu titik terakhir yang tiada lain. Tujuan Jack dan Drea sudah di depan mata. Lalu mereka memasuki tempat yang diketahui tempat itu adalah markas tentara yang kini porak-poranda, serta jejak pembantaian di mana-mana. Mereka mencari suatu buku bernama Voila, yang dimana itu adalah petunjuk menuju benteng Simserhof, serta ada hubungannya dengan tentara bayaran. Di tengah itu, mereka dihampiri oleh segerombolan bandit parkur. Menyadari hal itu, mereka pun meninggalkan tempat tersebut sehingga di tengah perjalanan, Drea menghubungi pusat Voila untuk meminta bala bantuan. Lalu pusat menerima bantuan tersebut dan mengatur waktu untuk bertemu di lokasi benteng Simserhof. Di saat yang sama, Volkov beserta pasukannya tiba di tempat yang baru saja Jack dan Drea tinggalkan. Lalu mereka pun menelusuri ke dalam tempat tersebut. Anak buah si Volkov tertuju kepada buku Voila yang baru saja terbuka serta peta di bawahnya. Mengetahui hal itu, Volkov mencurigai peta tersebut dikarenakan berdebu. Keberadaan Jack dan Drea pun diketahui. Saat hendak pergi, Volkov melihat bandit yang tampaknya masih hidup dan 3. Agreed. kembali kepada Jack dan Drea. Sesampainya di TKP, mereka menemukan panel surya yang masih aktif dan satu peta untuk menuju brankas lukisan Mona Lisa. Setelah selesai, mereka langsung pergi dan melakukan sesuai rencana yang mereka buat, dikarenakan Volkov akan segera datang. Jack menuju ventilasi udara, sementara Drea akan merusak jalan servis untuk memperlancar Jack ke tujuan. Jack pun mulai turun ke lubang yang di bawahnya terdapat kipas. Karena jalan servisnya belum dihancurkan, maka kipas itu tidak akan berhenti. Naasnya, tali yang digunakan Jack perlahan putus. Untungnya Drea berhasil merusak jalan servis itu dan Jack melanjutkan perjalanan menuju ke saluran air dan menyelam. Setelah sampai di tujuan, pintu keluar yang di saluran itu terkunci yang membuat Jack kesulitan bernafas. Karena merasa dibohongi August, mood Jack tiba-tiba berubah setelah mengetahui kalau lukisan Mona Lisa tersebut terpasang di rudal. Drea yang baru sampai pun langsung menghampiri Jack lalu menyuruh Jack untuk menunggu kiriman bantuan dari Voila yang menerima telepon dari Drea. Jack yang terlanjur gamut memilih untuk berhenti saja. Drea sempat memberitahu kalau tujuan utamanya bukan soal lukisan, melainkan kalung artefak yang ada hubungannya dengan lukisan tersebut. Tetapi Jack kekeh memilih untuk berhenti di sini lalu pergi meninggalkan tempat. Just stay and fight with us. Don't you see the Volkovs of this world? They win. When anyway? Jake! Setelah tim bantuan datang, Drea pun merancang rencana dan memberi kalung artefak untuk dijaga baik-baik. Saat rudal itu hendak diambil oleh tim Voila, muncullah Volkov serta pasukannya, sehingga inilah yang terjadi. Harta karun dan kalung itu diambil alih Volkov, namun di sisi lain Jack tiba-tiba berhenti dan khawatir kalau hal buruk menimpa Drea. Lalu ia bergegas memutar balik. Sesampainya di sana, Jack disambut oleh bala bantuan Voila yang sudah maraot. Lalu ia menemukan Drea yang untungnya ia masih sadarkan diri. Jack inisiatif untuk kembali merebut rudal beserta kalung yang diambil alih. Sontak Drea bilang kalau hal itu sudah terlambat, tetapi ia masih tetap bersikeras untuk merebutnya. Dan akhirnya Drea memutuskan untuk melanjutkan misi. Sebelum berangkat, Jack sempat mengambil amunisi berupa granat dan beberapa bom rakit. Mereka berdua pun langsung bergegas dan
Di malam hari Jack dan Drea membuntuti kereta Volkov serta pasukannya, sementara di kereta bawahan si Volkov menyuruh masinis untuk tambah kecepatan. Justru permintaannya ditolak karena demi keselamatan bersama. Volkov yang sedang sebat diberitahu kalau masinis tidak menuruti perintahnya dan inilah yang terjadi. I'm going slow because we're carrying an atomic. That's your full potential. Di sisi lain, Jack dan Drea berencana kembali agar bisa naik ke kereta itu. Lalu Jack diturunkan di jembatan dan Drea menunggu di jembatan selanjutnya untuk memasang bom rakit. Jack pun terjun bebas dan berhasil menaiki kereta itu. Di gerbong pertama Jack tahu kalau di dalamnya ada pengawal si Volkov, namun inilah yang terjadi. Tak berhenti di situ, Jack kini berhadapan dengan si Volkov. Tanpa basa-basi, si Jack langsung mengeksekusinya dan beralih kepada Drea yang sudah selesai menyalakan bom rakit. Di tengah Volkov sedang terpojok, Jack mengucapkan selamat kepada Volkov dan Drea mengira Jack tidak bisa kembali, namun ia tiba-tiba muncul dan membawa kembali kalung artefak itu. What's wrong? You okay? Yeah, no, I'm okay. What? Look at this. Keesokan harinya Jack melapor ke August dan memberikan kalung yang diinginkan August. Sebagai ganti bahwa Jack berhasil, August memberi kapal impian yang sudah lama Jack inginkan. Enjoy your little boat. Di akhir film kita diperlihatkan kembali dengan kelanjutan mimpi indah si Jack, namun mimpi kali ini sudah menjadi kenyataan. Begitu juga dengan wanita yang ada di kapal itu ternyata adalah Drea dan film pun tamat. Pesan moral yang terdapat di film Afterburn 2025 ini adalah harapan, hubungan antar sesama, serta kerjasama dengan didampingi pilihan positif untuk masa depan, tidak harus dengan ambisi atau harta. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ciao.